Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebenarnya mungkin perkenalan dulu ya. Kenalin gue Farhan di sini. Di video ini kita bakal ngebahas tentang kesetimbangan kelarutan. Jadi, kesetimbangan kelarutan itu tuh eh, kita membahas kayak misalnya kita punya padatan gitu. Terus habis itu kita bisa menentukan berapa kelarutannya kayak di air gitu. Ya, kelarutannya berapa. Jadi, contohnya misalnya kita punya padatan AgCl. Kita punya padatan AgCl solid. Ketika padatan ini dilarutkan di dalam air, nanti akan ada reaksi kesetimbangan menjadi Ag+, fasenya aqueous, dan Cl- ini udah pada ngerti sih pasti. Nah, karena ini reaksi kesetimbangan, tentunya di reaksi kesetimbangan itu kan ada tetapan kesetimbangan. Nah, di reaksi yang kelarutan kayak gini, nama tetapan kesetimbangannya disebut dengan KSP. SP ini singkatan dari solubility product. Nah, untuk menentukan berapa jumlah yang larut gitu dari si padatan ini, kita bisa misalkan nih, jumlah yang larut itu sebesar S. Karena jumlah yang larut itu sebesar S, berarti kan, jadi kayak di mula-mula ini kita misalkan gini nih, kita misalkan semua padatan kecil ini melarut gitu. Nah, yang melarut itu sebesar S. Berarti yang direaksi nanti yang bakal berkurang dia juga sebesar S. Nah, kemudian berarti kan di sini dia tambah S, dia tambah S. Berarti nanti jumlah yang apa namanya di garis timbangnya tuh Ag+ ada S, Cl- ada S. Sebenarnya ini nggak harus S juga nggak apa sih. Misalnya di mula-mula ada M gitu aja lah. Wait, mana nih? Misal di mula-mulanya ada M. Kemudian dia melarut sebesar S. Kemudian di sini kayak gini. Berarti di setimbang berarti dia ada M min S. Nah, kita tahu ketika ngitung tetapan kesetimbangan, ini kan tetapan kesetimbangan KSP kan. Itu yang kita hitung kan yang fase aqueous kan. Fase aqueous sama fase gas. Nah, di sini fase solid berarti nggak usah kita hitung. Berarti di sini KSP-nya sama dengan apa? Sama dengan S kali S kan, sama dengan S kuadrat. Nah, kita berarti kita bisa tahu eh, nilai larutannya itu adalah nilai S ini. Jadi S-nya adalah si akarnya KSP. Ini untuk kasus LGCl. Eh, Nanti kan biasanya juga bakal beda-beda ya. Misalnya kayak contohnya misalnya apa ya, Ag2CO3 gitu. Itu kan jumlah ionnya ada 3, terus jumlah apa lagi air OH 3 kali itu ada 4. Nah, nanti disesuaikan aja gitu. Contohnya mungkin aku kasih satu lagi gitu. Contoh yaitu misalnya tadi untuk AlOH 3 kali deh. AlOH 3 kali solid, dia dilarutkan kan menjadi terreaksikan jadi Al3+ tambah ini aku 3 OH-. Nah, di sini ya kayak tadi ya, misalnya di mula-mula reaksi timbang ya M tambah S, sini dia tambah 3S. Ini 3S. Berarti KSP-nya sama dengan S dikalikan 3S dibangkitkan 3. Berarti KSP-nya sama dengan 27 S pangkat 4. Berarti kita mau cari kelautannya, konsentrasi kelautannya berarti sama dengan 1/27 dari KSP di akar 4. Gitu. Ini beberapa contohnya. Nah, mungkin nanti ketika misal muncul soal yang selain dari ini, kita tinggal pakai konsep ini aja. Jadi nggak usah dihafalin, tinggal pakai konsep ini. Kayak gitu. Nah, untuk yang tadi itu, yang KSP ini juga sering kita sebut dengan istilahnya adalah hasil kali kelarutan. Nah, sedangkan nanti bisa juga di soal itu dikasih kasusnya kayak ada air,
terus ada ion-ionnya dikasih tahu konsentrasi sekian. Terus kita bisa menentukan ngendap apa enggak. Nah, jadi nanti itu ada istilah namanya, wait, mana nih? Namanya adalah hasil kali ion. Nah, jadi hasil kali ion itu biasa simbolnya Ki ya. Jadi itu kayak tetapan kesetimbangan, tapi bukan di keadaan setimbang. Jadi simbolnya bisa Ki sama dengan si eh, ini apa ya? Ini. Jadi misalnya ada AgCl nih, solid kan. Jadi Ag plus plus tambah Cl min plus. Nah, Ki ini dari reaksi ini itu tuh ada pakaian konsentrasi kayak sama kayak tataman kesetimbangan, tapi dia di saat nol, saat mula-mulanya, bukan saat kesetimbangan. Kayak gitu. Nah, nanti kita bisa memprediksi si apa ya, larutannya itu, ion-ionnya dia mengendap apa enggak. Nah, cara memprediksinya itu aturannya kalau misalnya Ki kurang dari Ksp, berarti larutannya ini tak jenuh. Larutan tak jenuh. Jenuh berarti dia itu belum mengendap. Kalau Ki sama dengan Ksp, berarti larutan jenuh. Dia tuh ada di batas antara mau mengendap sama enggak gitu. Ketika Q-nya lebih dari Ksp, maka dia larutannya lewat jenuh atau mengendap. Lewat jenuh. Jenuh itu sama dengan mengendap. Gitu. Oke, sekarang misalnya kita punya soal, wait, misalnya ini, enggak ngede. Ya, jadi misal kita punya soal ini, larutan kalsium sulfat, diketahui dari percobaan ini, kita disuruh menghitung nilai KSP-nya. Nah, jadi lama-lama mungkin kita bisa membuat reaksinya dulu ya. Jadi kita tahu kalsium sulfat itu rumusnya kan CaSO4. Ketika dia solid, kemudian dilarutkan, nah, dia itu bakal jadi Ca2 plus kuas tambah SO4 2 min kuas. Ini dia punya tataman senyuman namanya KSP yang harus kita tentukan gitu. Di mana dia sudah diketahui kelarutannya itu adalah 0,67 gram per liter. Nah, dia kan satunya masih gram per liter. Jadi bisa kita ubah dulu ke molar, karena kita tahu ketetapan kesetimbangan itu adalah nilai aktivitas tiap 1 molar atau tiap 1 atm untuk gas. Nah, untuk larutan tiap molar, berarti harus kita ubah dulu. Jadi dari 0,67 gram per liter CaSO4 ini tuh ada berapa mol per liter, berarti kan bisa kita ubah gramnya aja kan. Gramnya harus kita ubah ke mol. Jadi dalam 1 mol CaSO4 itu ada berapa gram? Nah, ini kita lihat MR. MR-nya CaSO4 itu adalah 136,2 gram. 136,2 gram CaSO4. Maka ketemu nilainya itu adalah 4,9 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Yang mana mol per liternya adalah molar. Gitu. Nah, berarti kita bisa tahu nih nilai KSP-nya. Dari nilai KSP itu sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikalikan konsentrasi SO4 2 min. Nah, di mana tiap konsentrasi Ca2 plus dan SO4 2 min ini adalah sama dengan nilainya adalah nilai si S ini. Maka bisa kita tulis sama dengan 4,9 kali 10 min 3 dipangkatkan 2. Nah, ingat dia nggak ada satuan ya harusnya, karena yang kita hitung adalah nilai aktivitas, bukan nilai molaritas. Nilai aktivitas tiap molar, bukan berarti satunya molar.
Jadi nilai KSP-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 5. Gitu. Ini untuk contoh latihan soalnya. Oke, untuk yang berikutnya kita akan latihan soal lagi. Sekarang tentang memprediksi ada terbentuk atau tidaknya endapan. Jadi misalnya seperti ini. Di sini direaksikan gitu 200 ml BaCl2 0,04 molar dengan 600 ml K2SO4 0,08 molar. Nah, kita disuruh memprediksikan apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Nah, berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan sebelumnya di semester 1, kita tahu bahwa BaCl2 BaCl2 dan K2SO4 ini tuh dia sama-sama larutan, sama-sama nggak bisa apa ya, kecil kemungkinan dia berupa endapan. Maksudnya fasenya dia tuh larutan gitu. Nah, ketika dia dicampurkan, itu kan akan membentuk BaSO4 sama KCl kan. Nah, di setelah gini sih. Nah, di sini tuh yang fasenya solid kan si BaSO4. Dengan KCl ini dia fasenya aqueous. Nah, maka kita harus mengecek nih. Nah, kan dia disuruh mengecek terbentuk endapan atau enggak. Nah, karena kita udah tahu KCl itu aqueous dan dengan BaSO4 itu bisa solid, berarti kita harus mengecek apakah dari konsentrasi sekian dengan konsentrasi sekian ini akan terbentuk endapan BaSO4 kayak gitu. Nah, oke, berarti kita bisa mulai dengan pertama ngecek konsentrasi Ba2+. Jadi di sini kan ada 200 ml. Jadi BaCl2 dengan konsentrasi sekian gitu kan. Nah, ya deh berarti kita tahu di sini konsentrasi Ba2+ itu tuh bakal sama dengan konsentrasi BaCl2. Nah, sama dengan berapa? Bentar. Ya sih, sama dengan gini. Berarti ini tuh menyebabkan jumlah mol dari Ba2+ sama dengan jumlah mol dari BaCl2. Jumlah mol BaCl2 berarti kan didapatkan dari 200 ml dikalikan 0,004 molar. Nah, ini sama dengan berapa? 200 berarti segini, berarti 0,8 milimol. 0,8 milimol ya kan? Sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 mol Ba2+. Nah, kalau kita ingin tahu konsentrasi, berarti kan harus kita bagi dengan volume total. Yang mana di sini volume totalnya kan 200 ml tambah 600 ml. Jadi, volume total sama dengan 800 ml kan. Jadi, konsentrasi dari Ba2+. Ya, ini salah ya. Nanti yang ikut. Jadi, yang benar tuh jumlah molnya ya, bukan molaritas. Jadi konsentrasi dari Ba2+ sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 mol dibagi sama volumenya totalnya 800 langsung ke liter aja, udah berubah 0,8 sebenarnya 0,8 liter. Maka jawabannya adalah 1 kali 10 banding 3. 1 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, begitu juga kita hitung untuk yang SO4 2-. Jadi di jumlah mol dari SO4 2- dia bakal sama dengan jumlah mol dari K2SO4. Karena apa? Karena di sini jumlah koefisien SO4 2-nya kan 1. SO4 2- juga 1, jadi sama. Yaitu adalah
600 ml dikalikan 0,08 molar. Didapetin hasilnya itu, atau ini langsung kita ubah ke mol gitu ya, berarti kan kita kali 1 liter per 1000 ml. Didapetin jumlah mol SO42-min itu 4,8 kali 10 pangkat min 3 mol SO42-min. Nah, habis itu sama, kita cari konsentrasi dari SO42-min, berarti kan sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 3 dibagi sama 0,8 liter. Itu di mililiter. Berarti konsentrasi SO42-min sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 molar. Terus bisa kita cari Q. Jadi untuk BaSO4 itu kan reaksinya BaSO4 solid, ketika misalnya dia larut gitu kan, ini Ba2 plus aqueous tambah SO4 2- plus. Nah, berarti untuk kita mencari Q sama dengan konsentrasi dari Ba2 plus di awal, kita kalikan dengan konsentrasi dari SO4 2- di awal. Jadi sama dengan berapa tadi konsentrasi Ba2 plus 1 kali 10⁻³ kali 10⁻³ dikalikan sama 2-min 6 kali 10⁻³ Ingat nggak usah pakai satuan ya, harusnya. Karena kalau pakai satuan itu malah salah, karena yang kita hitung sekali lagi aktivitas, bukan molaritas. Jadi didapetin nilai Q-nya adalah 6 kali 10⁻⁻⁶. Ya, ini harusnya diberitahu nilai KSP. Jadi di sini di soalnya lupa dikasih tahu. Jadi yang gue tambahin aja. Jadi nilai KSP dari BaSO4 itu adalah 1,1 kali 10⁻⁻10. Nah, 1,1 kali 10⁻⁻⁻. Nah, kalau dibandingin antara KSP sama KSP, ya ini bisa dilihat KSP. Berarti kan KSP di sini lebih gede daripada KSP kan. Nah, karena KSP-nya lebih dari KSP, berarti sebagian dari berarti kan menunjukkan bahwa konsentrasi ion-ionnya ini terlalu besar kan, sehingga sebagian dari BaSO4 akan terendapkan dari larutan sampai perkalian konsentrasinya itu bernilai 1,1 kali 10⁻⁻10 tadi. Jadi kesimpulannya ini bakal akan terendapkan sebagian. Terendapkan kayak gitu. Oke, untuk berikutnya kita bakal ngebahas tentang ion senamba. Jadi mungkin yang pertama aku tulis singkatnya dulu aja. Jadi yang jelas itu ion senamba dia itu akan menurunkan kelarutan. Dia akan menurunkan kelarutan. Kenapa? Karena misalnya gini, pakai contoh yang kayak tadi ya. Misalnya ada AgCl, itu kan dia harusnya akan terionisasi menjadi Ag+ tambah Cl-. Nah, ketika misalnya dia itu dilarutkan di Ag+, jadi misalnya AgCl dilarutkan di dalam Ag+, kan otomatis dengan prinsip keseimbangan yang udah kita pelajari sebelumnya, ketika dia konsentrasi produknya bertambah, jadi di sini itu dia bertambah, maka dia akan menggeser ke arah sebaliknya gitu kan. Dia akan menggeser ke kiri,
membentuk si AgCl-nya, dia akan jadi lebih banyak gitu. Nah, berarti kan dengan AgCl yang solid ini terbentuk lebih banyak, otomatis si kelarutannya dia akan berkurang kan, berarti kelarutannya akan turun kayak gitu. Nah, dibanding bahas teori, aku lebih suka untuk langsung coba ke soal karena bakal lebih kebayang, jadi aku pakai soal ini. Jadi, wait. Nah, di contoh soal ini kita akan menghitung kelarutan perak klorida dalam larutan perak nitrot sekian. Nah, sebelumnya kita tahu juga bahwa perak nitrat atau AgNO3 ini merupakan elektrolit kuat sehingga dia akan terionisasi sempurna. Nah, AgNO3 dia ketika dilarutkan, sih, dia kan emang udah larutan gitu. Jadi dia akan terionisasi menjadi Ag+ dan NO3-. Berarti kan di sini konsentrasi Ag+ yang ada di sini itu bakal sama dengan konsentrasi AgNO3 karena dia terionisasi sempurna. Maka konsentrasinya bernilai 6,5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Si NO3- juga sih nanti. Nah, kita tahu untuk padatan AgCl solid dia di keseimbangan yang padatan kelarutannya itu kan jadi Ag+ aqueous tambah Cl- aqueous dan nilai Ksp. Nah, karena si AgCl ini dilarutkan di dalam AgNO3, berarti kan si ada konsentrasi awal dari Ag+. Nah, kalau kita buat MRS, Ag+-nya awalnya ada 6,5 kali 10 pangkat minus 3. Si AgCl-nya ya kita nggak tahu lah mulanya berapa, tekan aja M. Di reaksi berkurang sebesar S, di produk Ag nambah S, tambah S. Berarti kan di sini nanti 6,5 kali 10 pangkat min 3 plus S. Sini nilainya S. Dengan ada nilai Ksp. Nah, ini juga aku lupa lagi. Jadi harusnya nilai Ksp-nya diketahui ya. Jadi Ksp dari AgCl, ya, tulis ya, Ksp AgCl sama dengan berapa harusnya? 1,6 kali 10 banding 10. Nah, dengan nilai Ksp sekian. Nah, berarti kita bisa tahu mencari nilai si kelarutannya, yaitu dari nilai Ksp. Kan kita tahu bahwa Ksp berarti kan sama dengan si konsentrasi Ag+ saat di keadaan setimbang dikalikan konsentrasi Cl- saat keadaan setimbang. Berarti Ksp-nya sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 3 plus S dikalikan S harus sama dengan nilai Ksp-nya. Nilai Ksp-nya itu tadi 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Nah, ini nanti tinggal dimasukin aja di kalkulator. Bisa kayak dimasukin dulu, terus habis itu nanti ada persamaan kuadrat. Bisa juga nanti langsung masukin yang X kayak gitu. Didapatkan hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 8 molar begini. Nanti mungkin juga kayak hati-hati aja, siapa tahu disuruh nyari nilai kelarutannya dalam satuan gram per liter, ya tinggal diubah aja kayak gitu. Intinya konsepnya gitu. Kalau kelarutan dalam molar ini udah langsung dapat kayak gitu. Nah, oke. Berikutnya, di sini kita bakal ngebahas tentang kesetimbangan ion kompleks dan kelarutannya. Jadi kan kalau di semester 1 kemarin kita udah belajar tentang senyawa kompleks kan. Nah, reaksi dari ion-ion membentuk ion kompleks itu tuh ada tetapan kesetimbangannya. Kita sebut sebagai KF. F-nya itu singkatan dari formation. Kalau SP tadi, SP-nya itu solubility product. Nah, contohnya misal kita pakai contoh kayak Ag+ fase aqueous ketika dia bereaksi dengan NH3 koefisien 2 aqueous, dia akan membentuk senyawa kompleks yaitu Ag
NH3 2 kali plus itu fasenya aqueous. Nah, ini kan dia adalah senyawa atau ion kompleks. Nah, di sini tuh dia nanti akan ada nilai tetapan keseimbangan yang disebut dengan Kf. Nah, reaksi pembentukan ion kompleks kayak ini tuh bakal mempengaruhi si kelautan gitu. Jadi contohnya, misal kita punya HCl gitu deh. Lagi HCl, nggak apa. Misalnya kita punya HCl solid, dia akan terurai ketika misalnya melarut kan menjadi Ag plus aqueous tambah Cl min. Ini kan dia punya nilai Ksp. Nah, ketika nih misalnya jumlah NH3-nya dia itu bertambah. Nah, jumlah NH3-nya bertambah. Maka nanti reaksi akan bergeser ke sebelah kanan. Otomatis si Ag+ di sini itu akan berkurang. Nah, ketika Ag+ di sini berkurang, maka dia akan butuh lebih bukan butuh. Nah, ketika dia bergeser ke kanan nih, ya kan Ag+-nya berkurang. Nah, otomatis dia tuh lebih banyak HCl yang akan melarut ya sih. Bentar. Jadi NH3-nya itu, jadi misal di dalam, ini misal HCl nih, ini tuh dia dilarutnya di dalam NH3. Nah, NH3-nya itu ditambahin, NH3-nya nambah, berarti kan otomatis si Ag plus-nya bakal ke kanan kan. Nah, otomatis si ini tuh juga ikutan gitu. Jadi butuh lebih banyak Ag plus agar AgCl-nya melarut. Dengan kata lain, dia akan lebih banyak mengendap si AgCl-nya. Jadi kayak ketika karena kan Ag plus-nya di sini kan Ag plus ini sama sini kan sama gitu kan. Nah, sini tuh banyak dipakai untuk bergeser ke sini, ke kanan sini. Sehingga si Ag plus-nya akan berkurang di sini. Sehingga AgCl-nya nanti lebih banyak mengendap kayak gitu. Nah, dalam perhitungannya nanti kita bisa langsung menjumlahkan dua reaksi ini dengan kalau menjumlahkan dua reaksi berarti tetapan keseimbangan totalnya itu nanti sama dengan Kf kali Ksp. Jadi kan kalau dijumlahin itu nanti jadinya apa? Ag plusnya kan bisa kecoret. Ininya AgCl tambah pos 2NH3 pos keseimbangan menjadi AgNH3 2 kali plus tambah Cl min aqueous. Tambah keseimbangan sama dengan Kf dikalikan Ksp. Gitu. Nanti bisa kita cari si S-nya. Ini salah, ini S solid. Kayak gitu. Nah, jadi seperti biasa kita coba langsung ke latihan soal. Jadi di sini kita punya soal ini. Lagi-lagi HCl, kenapa? Jadi di sini kita punya pada dasar HCl. Kita tahu bahwa HCl itu bisa larut dengan larutan Na2S23. Na2S ini salah nih, harusnya Na2S23. Ya sih, kan benar. Misalnya Na2S23. Nah, ini disebabkan karena Ag plus akan bereaksi dengan ini membentuk kompleks. Jumlah padatan yang dapat larut dalam sekian ini adalah berapa? Nah, kita bisa mulai dengan menuliskan reaksinya. Jadi, AgCl itu kalau dia bakal melarut akan menjadi Ag plus tambah Cl ya, plus tetapannya keseimbangannya adalah Ksp sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Sedangkan Kf dari AgS2O32 min AgS2O32 kali 3 min itu dia adalah dibentukkan jadi AgS2O3
2 kali 3 min itu dibentuk dari Ag plus aqueous dan 2 kali S2O3 2 min 3 min 2 min 2 min ini tuh tetapan istimewanya Kf sama dengan 2 kali 10 pangkat 13. Nah, reaksi ini kalau kita jumlahin jadinya AgCl solid tambah Ag plus aqueous salah, nggak pakai Ag plus karena Ag plusnya udah dicoret, jadi Ag plus sini sama sini kan sama, dari tambah 2S2O3 2 min kesetimbangan jadi AgS2O3 2 kali 3 min plus tambah Cl min. Nah, K-nya sama dengan Kf, karena ini reaksinya ditambah dengan Kf kali Kr. Kita hitung 1,6 kali 10 tambah dikali 2 kali 10 13 berarti 3,2 kali 10 pangkat 3. Ya. Iya. 3,2 kali 10 pangkat 10 pangkat 3. Nah, sekarang kita MRS. Mula-mula GCl-nya kita sin M S2O3 2 min ada kan? Ya ada 1,2 molar. Jadi kita hitungnya dalam 1 molar. Terus ya ini belum ada. Kita misalkan dia berkurang sebanyak S. Berkurang sebanyak S berarti sama dengan konsentrasi yang melarut. Kemudian di sini juga berkurang S, sini nambah S, sini nambah S. Berarti di sini kan M min S. Sini 1,2 min S. Sini S, sini S. Sini K sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 3. Nah, berarti kita bisa hitung nilai S dengan menggunakan tetapan kesetimbangan, yaitu K sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 3 ini sama dengan S kali S, berarti S kuadrat dibagi 1,2 min S. Ya, jangan lupa dipangkatkan 2 karena di sini ada tetapan kesetimbangannya. Wait, ini salah, ini S-nya 2S. Ini 2, ini juga 2. Ini dimakan 2. Berarti kita bisa hitung, sebenarnya bisa langsung dihitung di kalkulator, atau kalau mau dihitung agak manual juga bisa. Didapat, berarti kan kalau sini, ini kan sama dengan S dibagi 1,2 min 2S, dipangkatkan 2 kan. Jadi pindah ke itu jadi akar. Nah, akarnya ini tuh didapetin 40 akar 2. Ya benar sih? Benar. Kemudian S per 1,2 min 2S. Terus misal mau diiniin berarti berapa? 48 akar 2 min 80 akar 2S sama dengan S. Terus kalau dijumlahin berarti kan 48 akar 2 sama dengan 80 akar 2 dari 1 plus 80 akar 2 kalikan S. Habis itu berarti bisa kita hitung, nah ini dibagi ini S sama dengan ini, sebenarnya mungkin kayak tutorial buat yang kalkulatornya nggak bisa sih. Ini dapat 0,59, berarti satunya apa? Satunya molar. Kena S. Gitu. Nah, terus habis itu yang ditanyain tadi itu jumlah padatan yang dapat larut. Berarti kan kali ini jumlah padatan yang dapat larut dalam 1,2 molar NA2S.
Oh, Na2S2O3 ini salah lagi anjir. Jumlah padatan yang dapat larut dalam Na2S2 dengan 1,2 molar kan sebanyak segini. Nah, di sini kita tambah kasih tahu ada 1,125 ml dan jumlah padatan itu berarti dalam gram. Berarti kita bisa menghitung. Ini kan 0, jadi kan jumlah padatannya, jumlah padatan apa? Jumlah padatan AgCl kan. Nah, berarti bisa kita tulis di sini 0,59. Ngecek dulu. Oke. 0,59 molar sama dengan mol per liter AgCl. Biar kita aja sih. Terus kita bisa mengubah mol ke gram lewat mr. Jadi AgCl itu berapa? 35,45 tambah si Ag itu 17,87 gram per mol. Dikalikan volumenya tadi 125 ml, 0,125 liter. Ini udah 6 gram. Dapetin 10,655 gram. Udah selesai. Jadi mungkin itu dulu untuk video pembahasan materi tentang keseimbangan kelarutan secara umum. Jadi selamat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih.